Halo Sobat Bangga Kencana BKKBN Bali. Bertemu lagi dengan saya Eka dari Pokja Data dan Informasi BKKBN Bali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengelolaan data rutin pengendalian lapangan melalui Sistem Informasi Keluarga atau SIGA dalam program Bangga Kencana, khususnya terkait dengan pengelolaan kegiatan kelompok kegiatan setara Poktan, yaitu Kampung KB dan Rumah Dataku. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai terkait dengan tata caranya, sebagai awal saya akan menjelaskan tentang landasan hukum penyelenggaraan SIGA. Jadi, dalam penyelenggaraan sistem informasi keluarga ini sudah berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku, yaitu yang pertama terkait tentang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana disebutkan pada pasal 49 bahwa pemerintah dan Pemda menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga. Jadi memang sudah ada undang-undangnya bahwa pemerintah dan Pemda itu diwajibkan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada lampiran I huruf N suburusan 2.d disebutkan bahwa pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Bab 4 tentang penyelenggaraan sistem informasi keluarga dan juga Renstra tahun 2022 Renstra tahun 2020 sampai 2024 di mana sasarannya itu adalah tersedianya sistem informasi keluarga program Bangga Kencana berbasis TI sebagai pusat dan informasi BKKBN. Dan terakhir dasar hukumnya adalah telah dikeluarkannya Peraturan Kepala BKKBN nomor 481 garing per garing G4 garing 2016 tentang sistem informasi keluarga. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka ini menjadi sah bahwa BKKBN mendapat tugas atau mandat untuk penyelenggaraan SIGA. Nah, sistem informasi keluarga sendiri ini dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan serta pemanfaatan data sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut SIGA. SIGA sendiri ini berfungsi sebagai alat monitoring dan dasar perencanaan. Selain itu juga digunakan untuk pengukuran kinerja dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah program Bangga Kencana. Jadi melalui hasil dari SIGA ini bisa digunakan untuk membuat peta kerja di setiap tingkatan wilayah sampai ke level desa, karena SIGA ini memang bisa kita lihat datanya sampai level desa, bahkan sampai level ke Faskesnya sendiri, fasilitas kesehatan. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang konsep dasar data rutin pengendalian lapangan. Jadi perlu diketahui bahwa pada SIGA ini ada dua sistem informasi, yaitu pengendalian lapangan dan juga pelayanan kontrasepsi, di mana semua datanya ini bersumber dari pendataan keluarga 2021 dan juga dari pemutakhiran data pendataan keluarga 2022. Nah, untuk sasaran pengelolaan data rutin sendiri, khususnya untuk pengendalian lapangan, yaitu yang pertama adalah pengelola data program Bangga Kencana, baik itu di tingkat pusat dan provinsi, pengelola data perangkat daerah pada OPDKB Kabupaten Kota, PKB, PLKB, PNS maupun non-PNS, kader institusi masyarakat pedesaan atau IMP, kader kelompok kegiatan Poktan, kader setara Poktan, dan juga pengurus Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau PPKS. Nah, untuk pendataran potensi pengendalian lapangan, jadi pengendalian lapangan New-SIGA ini mencakup beberapa hal. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan sumber daya manusia, di mana yang terkait sumber daya manusia ini terkait dengan pendataran dari SDM
yang terdiri dari PKB, PLKB, PPKBD, sub-PPKBD, dan juga kelompok KB. Sementara untuk selanjutnya itu yang pendaftaran terhadap Setara Poktan. Jadi Setara Poktan ini terdiri dari Kampung KB, Rumah Dataku, dan juga PPKS. Dan untuk selanjutnya adalah Poktan. Pendaftaran Poktan terdiri dari BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan juga PIK Remaja. Dan terakhir adalah terkait dengan sarana pengendalian lapangan sendiri, yaitu terdiri dari Balai Penyuluhan. Kita lanjut, yaitu PKB, PLKB, Setara Poktan, Poktan, dan sarana baru diregister menggunakan kartu pendaftaran sesuai dengan kategorinya. Jadi di setiap kategori sudah tersedia formulir-formulir untuk melakukan pendaftaran, di mana objeknya itu PKB dan PLKB diregister oleh OPDKB, terus Poktan diregister oleh PKB atau PLKB atau PPKBD atau sub PPKBD, terus PPKS diregister oleh OPDKB Kabupaten Kota, Kampung KB oleh PKB, PLKB, PPKBD, sub PPKBD, terus Rumah Dataku juga oleh PKB atau PLKB atau pemerintah desa atau kelurahan, dan Balai Penyuluhan oleh OPDKB. Untuk K0 PKB 20 dan K0 Kampung KB 20 wajib diregister terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menginput data lainnya, maka K0 PKB dan K0 Kampung KB wajib diregister paling pertama. Untuk pemutahiran sendiri itu dapat dilakukan setiap saat, tetapi wajib di awal tahun itu dilakukan updating data di bulan Januari. Namun kalau ada update atau pemutahiran di setiap bulannya, itu bisa diupdate setiap saat melalui aplikasi SIGA. Kita lanjut ke mekanisme pengelolaan data rutin pengendalian lapangan. Jadi untuk jenis formulir NewSIGA sendiri, seperti tadi saya sampaikan bahwa NewSIGA ini terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama sistem pelayanan keluarga berencana dan juga pengendalian lapangan, di mana untuk pelayanan keluarga berencana ini kita menggunakan 3 form atau 3 formulir, yaitu yang pertama K0KB, R1KB, dan R2KB. Sementara untuk pengendalian lapangan yang nanti akan kita bahas lebih banyak di pengendalian lapangan itu terdiri dari 22 form, di mana dibagi termasuk yang formulir SDM itu ada 4 formulir, yaitu K0 PKB, untuk SDM sendiri ada 4 formulir K0 dan 1 formulir register. Ya, jadi untuk K0-nya sendiri ada K0 PKB, K0 PPKBD, K0 sub PPKBD, K0 kelompok KB, dan untuk registernya itu ada register PPKBD, R1 PPKBD. Selanjutnya untuk Poktan sendiri ini terdiri dari 5 formulir pendaftaran, yaitu formulir K0 dan juga 5 formulir register atau register R1, ditambah 1 lagi formulir register untuk BKB Pro PN. Jadi total ada 11 formulir untuk Poktan. Terus selanjutnya untuk Setara Poktan terdiri dari 3 formulir pendaftaran atau 3 formulir K0 ditambah 1 formulir untuk register kegiatan di PPKS. Dan terakhir untuk sarana terdiri dari 1 formulir K0 atau formulir pendaftaran BP dan juga 1 formulir register untuk kegiatan BP di tiap bulannya. Bapak Ibu, ini merupakan alur pencatatan dan pelaporan dari SIGA. Jadi kalau kita lihat alurnya di sini, bahwa pada NewSIGA itu memungkinkan untuk melakukan pelaporan dari level terbawah. Level terbawah ini apa? Yaitu melalui aplikasi SIGA ini, tempat pelayanan KB, SDM, Poktan, Setara Poktan, sarana memungkinkan atau dimungkinkan untuk melakukan pelaporan langsung. Jadi tidak perlu harus melaporkan ke PKB dulu, terus PKB yang menginput itu
sebenarnya tidak perlu, tetapi kalau memungkinkan di level yang terbawah melakukan pelaporan itu sangat baik, sehingga validitas data juga menjadi lebih baik karena dilakukan dari level terbawah. Tetapi jika level terbawah tersebut seperti tempat pelayanan KB, Poktan, setara Poktan itu tidak mempunyai sarana atau secara kompetensi tidak bisa melakukan input data di Newsiga, maka data manual yang dicatat pada formulir K0 maupun R1 itu dapat dilaporkan ke level di atasnya, dalam hal ini PKB PLKB. Untuk selanjutnya, PKB PLKB ini dapat melakukan input data di Newsiga. Nah, selanjutnya PKB PLKB bisa langsung menginput data, atau jika PKB PLKB tersebut tidak memungkinkan, baik itu secara sarana prasarana atau kompetensi tidak memungkinkan, maka ini bisa melaporkannya ke Balai Penyuluhan di kecamatan. Tetapi idealnya yang melakukan input data di Newsiga ini adalah dari level terbawah sampai ke PKB PLKB, karena data yang diinput itu cukup banyak dan yang diinput itu adalah by name by address. Jadi bukan hanya angka berapa jumlah yang lapor, berapa jumlah yang ada, tidak hanya seperti itu, tetapi diinput kalau misalnya kayak Poktan, siapa yang hadir dalam kegiatan Poktan. Nah, ini diinput nama orangnya siapa yang hadir, ya, anaknya siapa, itu diinput. Jadi memang penginputan di Newsiga ini adalah by name by address, sehingga secara kualitas data itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan metode statistik rutin yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke mekanisme pengelolaan data rutin pengendalian lapangan. Jadi untuk mekanismenya, karena kita ini adalah belajar mengkhusus terkait dengan setara Poktan, maka yang akan kita pelajari adalah terkait dengan K0 Kampung KB dan juga K0 Rumah Dataku. K0 Rumah Dataku. Untuk PPKS kita skip dulu karena kita akan mengkhusus ke K0 Kampung KB dan juga K0 Rumah Dataku. Jadi terkait dengan formulir ini secara umum itu nanti akan ada kode register, identitas setara Poktannya seperti apa, dan informasi setara Poktan itu seperti apa, pengurusnya siapa saja, ketersediaan sarana prasarananya itu di Poktan tersebut mempunyai apa saja, pemanfaatan datanya bagaimana, dan juga tanda tangan dari ketua ataupun pembina Poktan tersebut. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah petunjuk pengisian formulir pendaftaran Kampung KB, atau kita menggunakan formulir K0 Kampung KB 20. Jadi ini adalah tampilan K0 formulir KB. Jadi inilah kartu pendaftaran Kampung KB dengan kode K0 Kampung KB 20. Jadi nanti dia terdiri dari satu lembar dengan data seperti ini. Nanti akan kita bahas satu persatu cara mengisinya bagaimana. Ini selanjutnya terkait dengan informasi Kampung KB. Ada kepemilikan Pokja, terus pengurus Pokjanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 8 seksi terkait dengan fungsi keluarga, 8 fungsi keluarga. Ini ketersediaan sarana prasarana, mekanisme operasional, dan juga tanda tangan mengetahui si ketua Kampung KB dan pembina Kampung KB-nya. Nah, untuk pertama petunjuk umum terkait dengan pengisian K0 Kampung KB. Jadi untuk mendaftarkan Kampung KB, kita menggunakan formulir dengan kode K0 Kampung KB 20. Ini sudah kita kirimkan, distribusikan ke kabupaten kota supaya bisa digunakan oleh teman-teman di lapangan untuk meregister Kampung KB-nya.
Terus petunjuk umum yang berikutnya adalah kartu pendaftaran kampung KB dibuat oleh ketua kampung KB. Jadi formulir ini dibuat oleh ketua kampung KB. Yang mana kartu ini digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok kampung KB. Idealnya ini dibuat setiap awal tahun anggaran bulan Januari dan dapat dilakukan updating setiap saat jika ada perubahan. Jadi tidak harus menunggu setiap tahun atau di awal tahun melakukan updating, tetapi kalau misalnya di pertengahan tahun atau di triwulan 1-2 ada perubahan, Bapak Ibu bisa melakukan updating. Kartu data ini nanti bisa dilaporkan dan dikirimkan kepada PKB PLKB atau petugas KB desa kelurahan setiap saat jika ada perubahan untuk mendapatkan persetujuan dan juga untuk diupdate pada aplikasi SIGA. Nah, oke, kita lihat di formulir pertama tadi, di yang pertama petunjuk umum, terus di kode register kampung KB. Jadi kode register kampung KB pada menu yang pertama, kode register kampung KB ini berisi dengan angka-angka menunjukkan nomor kode register kampung KB, di mana ada 9 kotak. Kotak 1 dan 2 ini adalah kode provinsi sesuai dengan kode Kemendagri nanti diisi. Jadi untuk Provinsi Bali itu kodenya 51. Terus kode 3 dan 4 itu adalah nanti diisi dengan kode kabupaten kota. Jadi sudah ada kode Kemendagrinya dari 01, 02 sampai Buleleng itu 08 dan Denpasar 71. Selanjutnya 5 dan 6 itu adalah kode kecamatan, jadi ini diurut berdasarkan setiap kabupaten kota dari 01 sampai dengan sejumlah kecamatan di kabupaten tersebut. Terus kotak 7 ini sudah terisi kode kampung KB. Jadi kotak 7 ini merupakan kode untuk Poktan, di mana kampung KB sendiri itu kodenya adalah 6. Selanjutnya kotak 8 dan 9 adalah nomor urut register kampung KB di kecamatan yang bersangkutan, di mana nomor urut register ini diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi jika kampung KB ini baru didaftarkan, maka secara otomatis kita tidak usah pada saat pendaftaran melalui manual, melalui formulir, kita tidak usah diisi, dikosongkan saja. Karena apa? Karena nomor urut register ini nanti akan secara otomatis dikeluarkan oleh sistem pada saat menginput data K0KB secara online. Tetapi jika kampung KB ini sudah terdaftar di SIGA, sudah terdaftar di aplikasi, maka nomor urut register ini diisi sesuai dengan nomor urut register yang sudah ada di SIGA. Jadi itu ketentuannya. Kalau dia baru maka dikosongkan saja, nanti sistem yang akan membuatkan nomornya. Tetapi kalau sudah terdaftar maka isikan sesuai dengan nomor urut register yang sudah ada di aplikasi. Oke, ini adalah terkait dengan identitas kelompok, di mana identitas kelompok ini terdiri dari 5 indikator, yaitu yang pertama nama kampung KB diisi dengan nama kampung KB di wilayah Bapak Ibu. Terus selanjutnya tahun pembentukan. Nah, tahun pembentukan ini diisi dengan memberikan tanda centang pada salah satu kotak sesuai dengan pilihan tahun. Tetapi kalau misalnya di antara pilihan itu tidak ada, nanti disediakan pilihan lainnya. Di saat Bapak Ibu memilih lainnya, maka Bapak Ibu menuliskan tahun berapa terbentuknya kampung KB tersebut. Selanjutnya alamat diisi dengan huruf-huruf dan angka yang menunjukkan alamat lengkap di mana kelompok kampung KB tersebut berada. Jadi yang pertama diisi jalan, misalnya alamatnya di Jalan Yudhistira nomor 2. Gitu ya. Terus yang selanjutnya desa kelurahan dipilih dengan nama desa kelurahannya apa dan juga diikuti dengan kode desa kelurahannya sesuai dengan Kemendagri. Jadi kode desanya itu ada 4 digit. Nanti mungkin dalam pengisiannya nanti bisa ditanyakan kepada PKB atau pembinanya terkait dengan kode-kode desa atau kelurahan. Terus selanjutnya kecamatan diisi nama kecamatan dan juga 2 angka kode kecamatan.
Ini sama ya, sesuai dengan kode Kemendagri. Terus kabupaten kota juga diisi dengan nama kabupaten kota dan 2 angka kode kabupaten. Dan juga yang terakhir provinsi diisi dengan provinsi dan 2 angka kode provinsi. Nah, lanjut untuk pembina. Jadi pembina di sini diisi dengan mengisi siapa yang membina kampung KB tersebut. Jadi pembinanya, jabatannya si pembina apa dan juga namanya siapa. Jadi jabatan pembina ini diisi centang, tersedia beberapa pilihan. Jadi bisa dipilih dicentang pembinanya itu apakah dari PKB, PLKB, PPKBD atau yang lainnya. Tersedia juga menu lainnya jika pembinanya tidak berasal dari jenis yang disebutkan, opsi-opsi yang sudah ada. Jika memilih lainnya, maka disebutkan pembinanya siapa, apakah perbekal, camat, atau yang lainnya. Selanjutnya nama diisi dengan siapa nama jelas pembina kampung KB yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya adalah nama akun media sosial. Nama akun media sosial. Jadi di sini akan ditanyakan apakah apakah kampung KB yang bersangkutan itu mempunyai media sosial atau tidak. Jika mempunyai media sosial, maka dijawab ya. Untuk selanjutnya disebutkan akun media sosialnya apa. Apakah mempunyai Facebook, Twitter, Instagram, dan disebutkan misalnya jawabannya ya. Terus akun media sosial itu Instagram, sebutkan akunnya apakah akunnya @kampung KB Galunggung gitu misalnya, atau kampung KB Penarungan seperti itu. Jadi disebutkan akunnya apa. Terus jika tidak mempunyai akun media sosial maka cukup dicentang pada tidak. Jadi akan berhenti sampai situ. Terus kita lanjutkan dengan informasi kampung KB. Jadi terkait dengan informasi kampung KB ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kepemilikan Pokja. Maka di sini akan dipilih apakah kalau misalnya memiliki kampung KB tersebut memiliki Pokja, maka centang pada pilihan ada. Jika tidak, centang pada pilihan tidak. Selanjutnya untuk pertanyaan SK pengukuhan ini diisi centang pada kolom ada jika memang kampung KB tersebut memiliki SK pengukuhan dari pejabat setempat, atau jika tidak maka dicentang pada kolom tidak. Nah, selanjutnya jika mencentang ada pada SK pengukuhan, maka Bapak Ibu harus menuliskan nomor SK-nya berapa, tanggal SK-nya berapa, dan dikeluarkan oleh siapa SK tersebut. Ya, dikeluarkan oleh siapa? Nanti dikeluarkan oleh siapa itu ada beberapa pilihan, apakah kepala desa, kepala dinas OPD, atau bupati yang mengeluarkan SK pengukuhan terkait kampung KB. Jadi dicentang pada sesuai dengan pilihan yang ada, disesuaikan dengan siapa yang mengeluarkan SK tersebut. Terus selanjutnya sumber dana kegiatan kelompok. Jadi sumber dana kegiatan kelompok ini diisi centang pada kolom sesuai dengan sumber dana yang diperoleh. Jadi dalam melaksanakan kegiatannya kampung KB ini mendapatkan dana dari apa saja? Apakah dari sumber APBN, APBD, ADD, swadaya, dan mitra. Nah, untuk pertanyaan ini bisa menjawab lebih dari satu. Bisa saja kampung KB bersangkutan mendapatkan anggaran selain dari APBN, juga bisa dari APBD, dan bisa juga dari swadaya atau mitra yang ada. Jadi bisa dipilih lebih dari satu. Terus regulasi pengelolaan kampung KB. Untuk regulasi ini diisi dengan tanda centang pada salah satu option. Jadi regulasi dari terbentuknya kampung KB ini berdasarkan apa? Apakah berdasar peraturan gubernur atau ada peraturan bupati di setiap kabupaten kota? Terus pertanyaan yang kelima terkait dengan kampung KB percontohan. Jadi ini ditanyakan apakah kampung KB yang ada di wilayah Bapak itu termasuk
kampung KB percontohan atau tidak. Kalau merupakan kampung KB percontohan, maka dicentang iya pada kolom ya. Sementara kalau dia tidak kampung KB percontohan, maka centang pada kolom tidak. Seperti itu ya. Jadi kalau merupakan kampung KB percontohan, ya centang pada kolom ya. Kalau tidak, centang pada kolom tidak. Oke, selanjutnya kita ke yang berikutnya, informasi yang berikutnya itu tentang pengurus Pokja. Nah, untuk pengurus Pokja ini, Bapak Ibu, teman-teman masukkan data siapa yang menjadi pengurus Pokja Kampung KB di wilayah tersebut. Jadi jabatannya itu ada terkait dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan 8 fungsi keluarga. Jadi ada seksi kalau nggak seksi perlindungan, seksi kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama jabatan, nanti diisi jabatan pengurus Pokja yang ada di kampung KB yang bersangkutan. Terus NIK-nya masukkan NIK dari nama yang dibuat sebagai pejabat di pengurus di Pokja tersebut. Terus namanya siapa, nomor handphone dari pengurus itu berapa, dan di sini pelatihan yang diikuti oleh pengurus itu apa saja. Jadi ada Bapak Ibu untuk pelatihan ini bisa mengisikan tanda centang pada kolom apabila ada anggota Pokja KB yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan. Nanti kita lihat ya. Kita lanjut ke informasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi terkait dengan ketersediaan sarana prasarana ini akan ada beberapa pertanyaan. Apakah kampung KB memiliki sarana prasarana? Jadi ada terkait dengan ruang sekretariat, apakah memiliki, terus apakah tersedia plang kampung KB. Jadi diisi dengan ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang ada di kampung KB Bapak Ibu. Oke, selanjutnya terkait dengan mekanisme operasional, ini juga disebutkan apakah kampung KB yang bersangkutan melaksanakan mekanisme operasional yang ada, yang sudah ditentukan, misalnya apakah mengadakan rapat lintas sektor. Jadi ini disesuaikan dengan keadaan yang ada di kampung KB dengan memilih iya jika melakukan dan tidak jika tidak melakukan mekanisme operasional yang ada. Nah, Bapak Ibu, setelah K0 Kampung KB ini terisi, nanti pada bagian kanan bawah diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya nanti diisi nama ketua kampung KB-nya dan ditandatangani. Untuk selanjutnya di bagian kiri nanti dikasih nama dan tanda tangan pembina kampung KB setempat sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Nah, ini adalah contoh K0 Kampung KB yang sudah terisi. Jadi ini contoh di Sumatera Barat, kode provinsinya 13, kode kecamatannya 75, kode desanya 03, 6 ini merupakan kode Poktan Kampung KB, dan 06 ini merupakan nomor urut register Kampung KB di Kecamatan Aur Birogu Tigo Baleh. Ya, ini adalah formulir yang diisi secara manual. Jadi nama kampung KB-nya terisi, tahun pembentukannya tahun 2017, namanya, jalan, terus desa kelurahannya Aur Kuning beserta kode Depdagrinya 4 digit, kecamatan, namanya dan 3 digit kode kecamatan, kabupaten, 2 digit kode kabupaten dan provinsi, nama provinsi dan 2 digit kode provinsi. Untuk selanjutnya pembinanya ini nanti jabatannya itu yang membina adalah PKB PLKB di mana namanya itu Dini Aisyah Eskom. Terus untuk kepemilikan akun media sosial ada di mana akunnya itu FB-nya Dini Aisyah, IG-nya @da_syah. Jadi untuk nama akun media sosial ini selain menyebutkan jenis media sosialnya juga sebutkan akunnya apa supaya bisa diikuti.
Terus terkait dengan informasi kampung KB yang bagian B, kepemilikan Pokjanya dicentang ada, SK pengurusan Pokja ada. Di saat menulis ada, maka Bapak Ibu harus menuliskan nomor SK-nya berapa, tanggal diterbitkannya berapa, dan dikeluarkan oleh siapa. Terus untuk sumber dananya dicentang sesuai dengan sumber dana yang didapat untuk kegiatan, untuk melakukan kegiatan. Jadi di sini adalah hanya APBN, ini bisa dipilih lebih dari satu. Terus regulasi pengelolaan kampung KB ini berdasarkan regulasi dari bupati atau wali kota. Terus kampung apakah merupakan kampung KB percontohan? Ternyata iya, maka dicentang iya. Terus untuk pengurus Pokja ini ada ketuanya, sekretaris, bendahara, dan 2 seksi, di mana seksi keagamaan dan seksi sosial budaya. Nah, ini dimasukkan di setiap pengurus ini masukkan nick-nya, nama, nomor handphone, dan pelatihan yang diikuti. Ya, jika pernah mengikuti pelatihan maka dicentang. Jika belum pernah mendapatkan pelatihan berarti dikosongkan saja. Terus yang selanjutnya untuk ketersediaan sarana prasarana. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, apakah memiliki sekretariat? Jika memiliki maka centang ada. Terus gapura apakah punya? Ternyata mempunyai, berarti centang ada. Dan lainnya kalau Bapak Ibu menjawab ada, maka Bapak Ibu harus masukkan adanya itu, lainnya itu apa saja sarana yang dimiliki, apakah mempunyai komputer atau yang lainnya. Terus untuk mekanisme operasional juga terdiri dari beberapa pertanyaan, rapat perencanaan kegiatan, apakah melakukan, terus koordinasi lintas sektor, sosialisasi kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan, penyusunan laporan, tidak melakukan mekanisme operasional. Nah, ini dijawab sesuai dengan yang ada, yang dilaksanakan di kampung KB. Nah, setelah itu terisi, maka ini ditandatangani oleh ketua kampung KB dan juga ditandatangani mengetahui pembina kampung KB, dalam hal ini PKB PLKB. Udah selesai ngetes? Aku mau ini rekaman. Terus selanjutnya untuk pembina kelompok rumah dataku ini nanti berisi dari jabatannya apa si pembina tersebut dan namanya apa. Nah, untuk jabatan sendiri sudah disediakan pilihan, yaitu ada PKB PLKB, ada PPKBD atau sub PPKBD. Jika pembinanya itu di luar dari pilihan yang tersedia, maka Bapak Ibu dapat memilih lainnya dan jabatan lainnya itu ditulis siapa jabatan pembina yang membina yang membina rumah dataku tersebut, apakah Perbekel, camat atau yang lain. Nah, untuk selanjutnya nama diisi dengan nama jelas atau nama lengkap pembina kampung KB yang bersangkutan. Nah, selanjutnya terkait dengan informasi kelompok. Jadi di informasi kelompok ini tersedia beberapa pertanyaan, yaitu terkait dengan yang pertama itu SK pengukuhan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih apakah kelompok rumah dataku ini mempunyai SK pengukuhan atau tidak. Jika mempunyai SK pengukuhan, maka dicentang atau dipilih pada kolom ada, dan jika tidak maka dipilih pada kolom tidak. Selanjutnya jika kelompok rumah dataku ini mempunyai SK pengukuhan, maka disebutkan terkait dengan nomor SK-nya, terus tanggal penerbitan SK-nya, dan juga dikeluarkan oleh siapa SK tersebut, apakah oleh Perbekel atau kepala desa, apakah oleh camat, kepala dinas, oleh bupati, atau bahkan oleh gubernur terkait dengan SK pengukuhan. Nah, itu untuk SK pengukuhan. Terus lanjut untuk informasi kelompok yang kedua, yaitu terkait dengan sumber dana kegiatan kelompok. Jadi di sumber dana kegiatan ini Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Tersedia pilihan
yang terdiri dari sumber dana ini berasal dari APBN, APBD, ADD, swadaya dan swasta atau CSR. Jadi Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu sesuai dengan sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan kelompok rumah dataku. Terus kita lanjutkan dengan yang selanjutnya adalah pengurus rumah dataku. Jadi dalam pengurus rumah dataku ini terdapat minimal ada ketua kelompok rumah dataku dan juga ada kader. Ya. Nah, untuk data-data yang diperlukan untuk mengisi pengurus ini, yang pertama itu adalah jabatan. Jadi diisikan jabatan sesuai dengan yang ada. Jadi yang pertama misalnya jabatannya itu adalah ketua. Setelah jabatan ditulis, maka nanti nomor ditulis si ketua ini nicknya berapa, terdiri dari 16 digit. Terus selanjutnya nama ketuanya siapa, nomor handphone, dan pelatihan yang pernah diikuti oleh si pengurus. Dalam hal ini karena yang pertama kita buat adalah ketua, berarti pelatihan yang pernah diikuti oleh ketua diisi dengan kode pelatihan yang sudah disediakan. Jadi kode 1 itu pernah mengikuti pelatihan pengelolaan rumah data, kode 2 itu pernah mengikuti pelatihan pengolahan data, kode 3 itu pernah mengikuti analisis data, dan kode 4 itu jika pengurus itu belum pernah mendapatkan pelatihan. Nah, selanjutnya terkait dengan informasi ketersediaan materi dan sarana serta data. Jadi terkait dengan hal ini Bapak Ibu bisa melakukan centang pada kolom ya atau tidak, centang pada kolom ada atau tidak. Diisi tanda centang jika kelompok rumah dataku di wilayah Bapak Ibu itu mempunyai sarana dan prasarana yang disebutkan. Sementara diisi centang pada kolom tidak jika sarana prasarana jika sarana prasarananya itu tidak dimiliki oleh kelompok rumah dataku pada wilayah Bapak Ibu. Nah, adapun sarana prasarananya itu terdiri dari apakah rumah data itu mempunyai papan nama, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi ada atau tidak. Terus apakah kelompok rumah dataku itu mempunyai sarana penyajian atau display data. Terus yang ketiga, apakah punya buku data. Yang keempat, apakah punya jaringan internet. Yang kelima, apakah punya komputer. 6, apakah punya printer. 7, apakah tersedia pojok kependudukan. Dan jika kelompok rumah dataku itu mempunyai sarana prasarana selain yang 7 di atas, maka Bapak Ibu dapat menyebutkannya pada kolom lainnya. Nah, selanjutnya terkait dengan data. Jadi kelompok rumah dataku ini apakah menyediakan data-data yang sesuai dengan tercantum. Jadi sama dengan sarana prasarana. Jadi centang pada kolom ada jika kelompok tersebut menyediakan data sesuai dengan yang disebutkan, atau centang pada kolom tidak jika kelompok tersebut tidak tersedia data yang disebutkan. Jadi yang pertama, data-data yang harus disediakan itu adalah data terkait dengan kuantitas penduduk. Berarti ini terkait dengan jumlah penduduk di wilayah rumah dataku itu, atau jumlah penduduk wanita atau penduduk pria. Nah, itu apakah tersedia data-data seperti itu. Nanti kalau memang tersedia dicentang ada, kalau tidak dicentang tidak. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah dataku. Terus terkait dengan kualitas penduduk, mungkin ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang ada di desa bersangkutan. Terus mobilitas penduduk, apakah ada migrasi, ya, apakah atau yang lainnya. Terus terkait dengan data pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga ini mungkin terkait dengan
terkait dengan KB-nya, terkait dengan jumlah pusnya, pasangan usia subur, terkait dengan keanggotaan Poktan Tribina, BKB, BKR, PIKR, BKL, atau UPPKA yang ada di wilayah Bapak Ibu. Terus terkait yang kelima itu selanjutnya adalah data terkait dengan administrasi kependudukan. Terus yang keenam, apakah menyediakan data terkait dengan perlindungan sosial. Yang ketujuh, apakah menyediakan data terkait dengan potensi desa atau kelurahan. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terus kita lanjutkan dengan pemanfaatan data. Jadi di pemanfaatan data ini kita bisa lihat yang pertama itu adalah kegiatan pemanfaatan. Jadi kegiatan pemanfaatan ini data-data yang disediakan oleh rumah data kependudukannya dimanfaatkan untuk apa? Ya, jadi dimanfaatkan untuk apa? Jadi Bapak Ibu bisa mencentang pada pilihan yang ada dan jawaban ini bisa dipilih dari lebih dari satu. Jadi tersedia jawaban bahwa kegiatan pemanfaatan ini digunakan untuk perencanaan, intervensi, penelitian atau lainnya. Nah, ini bisa dipilih lebih dari satu kalau memang data-data yang ada di rumah dataku itu digunakan untuk perencanaan dan juga ternyata digunakan untuk penelitian. Terus yang kedua ini adalah terkait dengan pemanfaat. Jadi pemanfaat ini adalah berisi informasi tentang siapa yang memanfaatkan data di rumah dataku itu. Nah, pilihannya juga dapat dipilih lebih dari satu. Jadi pemanfaatnya tersedia pilihan pemerintah, apakah dimanfaatkan oleh swasta, akademisi atau yang lainnya. Nah, itu beberapa tadi yang data-data terkait dengan pendaftaran rumah data kependudukan. Nah, untuk selanjutnya apabila rumah dataku ini sudah terisi lengkap dan benar, maka pada bagian kanan bawah nanti ketua kelompok rumah dataku ini akan mengisi nama nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian. Untuk selanjutnya diisi nama ketua kelompoknya dan ditandatangani. Sementara untuk di bagian kiri bawah nanti diisi mengetahui pembina kelompok sesuai dengan nama jelas dan ditandatangani oleh pembina kelompok rumah dataku tersebut. Bapak Ibu, ini adalah contoh pengisian K0 rumah dataku yang sudah terisi. Jadi ini formulir lengkapnya. Jadi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama terkait dengan kode register rumah dataku. Jadi 13 itu adalah kode provinsi di Sumatera Barat. Selanjutnya 75 itu adalah kode Kabupaten Bukit Tinggi. 03 itu adalah kode Kecamatan Aur Birogu Tigo Baleh. 7 itu adalah kode Poktan untuk rumah dataku. 008 itu adalah nomor urut register rumah dataku sesuai dengan nomor urut di kecamatan. Yang mana nanti setelah terinput di SIGA ini akan untuk kode nomor urut kode register ini akan di-generate secara otomatis oleh sistem. Nah, terus selanjutnya untuk identitas kelompok nanti diisi nama, identitas kelompok diisi alamatnya lengkap ya, jalan, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Terus selanjutnya pembina dibina oleh siapa, PKB, PLKB, pemerintah atau lainnya. Nama pembinanya siapa disebutkan. Terus yang informasi yang kedua adalah informasi kelompok, SK pengukuhan apakah ada atau tidak ada. Jika ada maka disebutkan nomor SK dan tanggal terbitnya dan dikeluarkan oleh siapa. Jadi ada pilihan oleh kepala desa, camat, kepala dinas OPDKB, bupati, wali kota, dan gubernur. Untuk selanjutnya sumber dana kegiatan kelompok, dari mana sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi bisa dipilih lebih dari satu, tersedia pilihan APBN, APBD, ADD, swadaya, swasta atau CSR, dan lainnya. Terus untuk informasi yang berikutnya adalah pengurus rumah dataku. Jadi ini pengurus rumah dataku terdiri dari ketua dan beberapa orang kader. Jadi ketuanya dan
pengurus ini disebutkan NIK-nya, namanya siapa, nomor handphonenya, dan pelatihan, kode pelatihan yang pernah diikuti sesuai dengan yang tercantum dalam formulir. Terus selanjutnya terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta data. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, sarana prasarananya di sini bahwa rumah dataku di wilayah Aur Kuning ini mempunyai papan nama, sarana penyajian data ada, buku datanya ada, jaringan internet ada, tetapi belum memiliki komputer printer dan sudah mempunyai pojok kependudukan. Untuk sarana yang lainnya tidak ada. Terus untuk kelompok data sendiri tersedia data kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk. Untuk pembangunan keluarga tidak tersedia, untuk administrasi kependudukan tersedia, perlindungan sosial tidak, dan untuk potensi desa tersedia. Nah, untuk pemanfaatan datanya sendiri, kegiatan pemanfaatan ini digunakan untuk intervensi dan penelitian. Jadi, data-data yang ada di rumah dataku dipergunakan untuk intervensi dan penelitian. Sementara pemanfaatnya sendiri itu ada dari swasta dan akademisi. Nah, ini untuk selanjutnya sudah ditandatangani oleh ketua kelompoknya dan juga ditandatangani mengetahui pembina kelompok. Jadi itu tadi terkait dengan pengisian K0 rumah dataku. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini adalah kondisi rumah data kependudukan dan kampung KB yang sudah terregister pada Nyusiga, dan kita bandingkan dengan yang ada di web kampung KB. Untuk di Nyusiga sendiri ini adalah tarikan data per tanggal 6 Mei. Jadi untuk rumah data kependudukan dari 119 yang ada di Siga itu sudah tersemuanya juga sudah semua terregistrasi pada web rumah data kependudukan. Sementara untuk kampung KB sendiri dari 135 yang ada di Siga baru 134 yang ada di web kampung KB. Nah, ini ada selisih di Kabupaten Bangli, di mana di Siga terregister 18, di web kampung KB terregister 17. Nah, ini mungkin dari Bangli bisa mengecek yang mana yang belum terregister pada web kampung KB atau apakah di Siga yang terjadi double input. Nanti bisa dicek kebenaran datanya. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan terkait tentang tata cara pengelolaan data rutin pengendalian lapangan khususnya untuk kelompok kegiatan setara Poktan, yaitu rumah data kependudukan dan kampung KB. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu demi kemajuan program Bangga Kencana khususnya dalam pengelolaan kampung KB dan pengelolaan rumah dataku di wilayah Bapak Ibu. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.